Setelah kasus BBM oplosan yang menjerat perusahaan BUMN negara kita yaitu Pertamina, sempat muncul sebuah argumen kalau Pertamina tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, negara kita akan kembali memasukkan Petronas ke Indonesia. BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Dan untuk yang belum tahu, Petronas adalah sebuah perusahaan minyak dan gas milik Malaysia. Yang sebenarnya dulu Petronas ini pernah ada di Indonesia sekitaran tahun 2006 sampai tahun 2012. Tapi karena penjualannya yang menurun, terpaksa mereka harus tutup lapak di Indonesia karena tidak bisa menutupi biaya operasional. Dan meskipun dulu kurang diminati di Indonesia, faktanya Petronas ini merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas terkuat di dunia. Pada tahun 2023, Petronas memiliki pendapatan sebesar 75,4 miliar dolar Amerika dengan laba sebesar 16,2 miliar dolar Amerika. Wah, gede juga ya. Dan menurut Brand Finance, Petronas ini merupakan peringkat teratas dalam 10 merek minyak dan gas terkuat pada tahun 2024. Nah, ngomong-ngomong soal BBM dan Malaysia, faktanya harga BBM di Malaysia ini adalah salah satu yang termurah di ASEAN. Dan bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Kok bisa? Mari kita bahas. Sekarang coba kita bandingkan antara harga BBM Petronas dan BBM BUMN negara kita tercinta, yaitu Pertamina. Untuk gasolin atau bensin, Pertamina menjual dari RON 90 sampai 98. Dengan harga mulai dari 10.000 untuk RON 90 atau Pertalite sampai 14.600 untuk RON 98 atau Pertamax Turbo. Untuk dieselnya dijual mulai dari harga 6.800 sampai 14.600. Sedangkan untuk kubu Malaysia alias Petronas, di Malaysia sana untuk gasolin atau bensin mereka hanya menjual RON 95 dan 97. Untuk RON 95 dijual dengan harga Rp2 atau sekitar Rp7.500 per liter, dan untuk RON 97 dijual dengan harga Rp3,4 atau sekitar Rp12.600 per liternya. Dan untuk dieselnya mereka juga hanya menjual dua jenis saja, yaitu B10 atau B20 dan diesel B7 yang harganya di sekitaran Rp3,1 sampai Rp3,4 atau sekitaran Rp11 sampai Rp12.000. Melihat perbandingan harga ini terlihat sangat unik sekali, yang mana RON 95 di Malaysia harganya hampir setengah dari RON 92 di Indonesia yang sempat dioplos kemarin. Kenapa bisa demikian? Apa yang membuat harganya sangat berbeda dengan di Indonesia? Dan setelah gue cari tahu, ternyata ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Faktor yang pertama adalah subsidi. Ya, negara Malaysia ini menerapkan subsidi untuk penjualan BBM-nya. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, mengungkapkan bahwa anggaran subsidi untuk BBM di Malaysia ini sangat besar, sehingga harga BBM di Malaysia ini bisa lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Malaysia menerapkan kebijakan subsidi BBM dan mencatatkan rekor alokasi anggaran hingga 30 miliar ringgit atau hampir setara 100 triliun rupiah. Angka itu memang bisa dibilang jauh kalau dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi BBM Indonesia yang di tahun 2022 itu sekitaran 500 triliun. Malaysia mengambil kebijakan memberikan subsidi ini untuk semua jenis BBM untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Jadi nggak heran kalau harga BBM di Malaysia ini bisa jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia dengan kualitas BBM yang bahkan jauh lebih baik. Faktor lain yang menyebabkan harga BBM di Malaysia ini bisa lebih murah adalah karena jumlah kendaraan di Malaysia ini yang lebih sedikit. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 157 juta unit, sedangkan di Malaysia sana hanya sekitar 33 juta unit. Dan mengacu pada hukum ekonomi, jika semakin banyak permintaan, maka ketersediaan barang akan semakin sedikit dan harganya otomatis akan semakin mahal. Hal ini juga berlaku dalam hal BBM. Karena jumlah kendaraan yang lebih banyak, permintaan BBM juga naik dan otomatis harganya juga akan lebih mahal. Lalu faktor lain juga yang sangat berpengaruh adalah dalam hal distribusi. Pendistribusian BBM di Malaysia bisa dibilang lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Perlu biaya lebih untuk pendistribusian bahan bakar, apalagi ke daerah-daerah pelosok. Selain itu, yang membuat harganya bisa lebih mahal dibandingkan Malaysia adalah Malaysia ini adalah negara pengekspor minyak, sementara Indonesia adalah negara pengimpor. Yang padahal kalau kita lihat dari kasus kemarin, sebenarnya Indonesia ini harusnya bisa menggunakan minyak produksi lokal dalam negerinya. Tapi karena datanya dimanipulasi, yang katanya kualitas minyaknya itu tidak sesuai dengan standar dan harus impor, makanya minyak dalam negeri ini jadi nggak kepake untuk
untuk diolah jadi BBM dan harus impor, yang mana harganya itu jadi lebih mahal. Dan itu juga berkaitan dengan faktor yang terakhir, yaitu kejujuran manusianya. Perlu diketahui, Pertamina kita tercinta ini sedari dulu sudah melakukan korupsi. Bahkan sejak dirut pertamanya, yaitu Ibnu Sutowo. Jadi nggak heran kalau kemarin ada kasus korupsi yang segede itu. Orang dari dulu juga udah kayak gitu. Dan hal-hal kotor inilah yang juga berpengaruh terhadap harga BBM saat ini, khususnya Pertamina ya. Apalagi Pertamina ini adalah BUMN milik negara yang memonopoli BBM di seluruh Indonesia, dan perusahaan minyak lain yang swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan kawan-kawannya itu nggak boleh ngejual lebih murah dari Pertamina. Aturannya emang kayak gitu. Jadi makin mahal lagi nih BBM di Indonesia. Seolah-olah masyarakat harus dipaksa pakai Pertamina yang kualitasnya masih tanda tanya, dan kalau mau pakai yang swasta harganya juga agak nggak masuk dompet, meskipun nggak selisih begitu jauh sih. Dan demikianlah pembahasan kita mengenai alasan kenapa BBM di Malaysia ini bisa lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Dan ternyata ada cukup banyak faktor ya yang bisa membuat harganya itu bisa sangat jomplang. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang nonton sampai selesai. Bisa di like, komentar, dan subscribe